Bener-bener aku suka penggambaran deskripsi latarnya itu cukup detail. Hello good besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, hari ini aku mau kasih tau kalian buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Juni dan Juli. Karena kemarin tuh aku nggak sempat buat wrap up di bulan Juni, jadi kayak ya udahlah sekaligus aja di bulan Juli gitu ya. Jadi aku langsung rekap aja satu di video ini. Sebelum ke video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Gak kerasa udah bulan Agustus ya guys. Jadi kayak dari bulan Juni, Juli, dan sekarang Agustus. Sekarang bakalan siapin lagi buku apa aja yang bakalan dibaca di bulan Agustus ini. Tapi sebelum itu aku mau kasih kalian rekapan bacaan aku atau wrap up aku di bulan Juni dan di bulan Juli gitu ya. Buku yang pertama judulnya Laut Bercerita. Ini tuh aku baca di sekitar bulan Juni kemarin, dan kayak setelah baca aku merasa kalau buku ini itu sebenarnya ada, menurut pribadi aku sih, ada kesan tersendirinya gitu, dimana kayak sedihnya itu beda dari sedih kebanyakan. Kayak misalnya kalau sedihnya orang itu kan ada mungkin kayak kehilangan, atau mungkin patah hati, atau mungkin kayak tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau yang kita harapkan. Tapi di dalam buku ini itu semua sedihnya itu kayak aku rasa tuh bercampur menjadi satu, dan kayak ada satu titik dimana itu meledak. Di situ titik dimana kita itu kayak dibuat sedih setelah baca buku ini. Buku ini tuh bercerita tentang seorang pemuda mahasiswa yang bernama Laut Biru bersama beberapa temannya. Dia itu diculik oleh beberapa kelompok atau sindikat gitu ya, pokoknya mereka disiksa dan disuruh mengakui perbuatan mereka. Jadi Laut Biru dan beberapa temannya yang diculik ini itu merupakan aktivis sebuah kampus, dan mereka itu harus dipaksa buat mengakui sebuah kesalahan yang sebenarnya mereka bukan lakukan. Dan juga di situ dikasih tahu kalau buku ini itu berupa era reformasi, yang dimana memang pada saat itu mahasiswa tuh gencar-gencarnya demo, menyuarakan suaranya kayak gitu-gitu. Menurut aku ini tuh ada sisi kelamnya dan ada sisi suramnya juga. Tapi di balik itu, sudut pandang di dalam cerita ini itu buat aku tuh kayak naik turun. Jadi dimana puffnya Laut Biru, aku tuh merasa bahwa ketegangan dan kesuraman itu dapat banget. Tapi ketika sudah puffnya beda lagi, itu langsung down menurut aku, dan sedihnya itu berkurang gitu. Tapi overall aku cukup suka dengan buku ini. Oke, yang kedua judulnya Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, karya Keigo Ishigano. Buku ini juga kemarin aku sempat baca sekitar bukan Juli atau Juni, antara itu ya, aku lupa. Bulan lalu lah kalau nggak salah, berarti Juli ya. Jadi buku ini itu menceritakan tentang seorang guru SMP yang bernama Eiichi. Dia itu ditemukan tewas di dalam rumahnya. Nah, singkat cerita, sebelum ada acara reuni, si Mayo dan Takeshi, jadi Mayo ini adalah putri dari Eiichi dan Takeshi ini adalah adik dari Eiichi. Jadi mereka ini adalah keponakan dan paman gitu ya. Jadi kedua orang ini, Mayo dan Takeshi, mereka itu ikut menyelidiki dan menginvestigasi apa aja yang terjadi pada saat hari atau malam sebelum Eiichi itu ditemukan meninggal. Pokoknya menurut aku buku ini bagus banget, tapi sayangnya di akhir itu, di ending, aku dibuat kurang greget gitu lah, kurang ada plot twist. Dan juga sepanjang baca itu di beberapa halaman itu setebal ini, itu semuanya ceritanya tuh investigasi semua, penyelidikan semua. Tapi meskipun begitu aku cukup enjoy dan kayak enak banget dibaca ketika mereka itu lagi menyelidiki. Kayak kita itu ikut berpikir gitu ya, teka-teki apa yang terjadi malam setelah Eiichi ini ditemukan tewas gitu. Pokoknya buku ini bagus banget buat kalian baca, bagi kalian yang suka dengan genre detektif misteri. Buku yang selanjutnya judulnya Dua Dini Hari, karya Chandra Bintang. Kalian bisa lihat covernya, ini itu kayak rada-rada gimana ya, rada-rada menyeramkan, kayak ada orang yang gantung diri gitu. Pas aku baca itu di awal, bener-bener aku suka penggambaran deskripsi latarnya itu cukup detail, aku suka. Dan kayak bener-bener di hari awal itu kita dibuat berpikir gimana caranya
pembunuhan itu bisa terjadi gitu loh. Karena menurut aku ini tuh kan pembunuhan beruntun gitu ya, kayak serial killer gitu. Jadi kayak bener-bener kita dibawa di mana para korban ini kenapa bisa terbunuh gitu loh. Tapi yang aku sayangkan ketika baca buku ini, aku agak kurang suka dengan gaya bahasanya yang mungkin agak tidak terlalu nyambung gitu ya. Tapi aku cukup enjoy ketika baca buku ini. Semesternya dapat, tokoh karakternya dapat, terus latarnya juga dapat, konfliknya pun juga. Jadi kayak bener-bener ketika baca kita tuh disuruh berpikir dan dibikin penasaran gitu, siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Oke, judul yang selanjutnya adalah Vegetarian, dan ini tuh buku terakhir yang aku baca. Jadi berarti bulan Juli aku baca. Buku ini karyanya Han Kang. Jadi buku ini itu adalah Korean literature, lebih kayak ke latarnya di Korea, penulisnya orang Korea. Pokoknya semuanya ini dari buku dari Korea dan diterjemahkan oleh penerbit Baca menjadi bahasa Indonesia. Oke, jadi buku ini tuh menceritakan tentang Kim Yong Hae. Dia tuh tiba-tiba berpikir bahwa dia tuh adalah seorang vegetarian. Dia tiba-tiba tidak memakan daging, tidak memakan telur, pokoknya semua apa yang berasal dari daging dia tuh tidak mau makan gitu. Jadi kayak dia tuh makan seharinya tuh salad, sayur, wortel dan buah-buah kayak gitu. Dan itu berimbas ke suaminya ketika si istrinya ini menjadi vegetarian, otomatis suami ini nggak ikut makan daging gitu ya. Jadi kayak di situ poin dimana aku tuh ketawa, maksudnya bukan ketawa ngejek tapi lebih kayak ketawa miris, kayak kasihan banget suaminya tuh nggak makan daging karena perkara si istrinya ini tuh jadi vegetarian gitu loh. Singkat cerita, si suaminya ini tuh akhirnya melapor ke mertuanya, which is orang tua si Kim Yong Hae ini. Terjadilah di situ konflik, dan menurut aku gaya bahasanya cukup enak dibaca dan buat kita mengerti. Cuman yang rada bikin aku terganggu adalah ketika transisi perpindahan konflik dari konflik A ke konflik B gitu ya, itu kurang smooth dan kayak aku rada-rada bingung di situ. Tapi menurut aku overall buku ini bagus banget buat kalian baca. Di sini juga ada sentuhan seperti mental health-nya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau baca sebuah genre atau bacaan yang tidak biasa, buku ini cukup bagus banget buat kalian baca. Ingat buku ini itu range untuk yang baca itu 21 plus ke atas. Jadi bagi kalian yang mungkin di bawah umur kayaknya jangan dulu baca ya. Oke, jadi buku yang terakhir yang aku baca di bulan Juni ini judulnya Latamo Sandi. Seperti ini covernya. Cerita ini aku baca di aplikasi Cabaca dan sudah aku review. Kalau misalkan kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa klik di sini atau di deskripsi di bawah. Di cerita ini tuh mengisahkan tentang Saniskara dan Banu Aji. Mereka ini bersaudara. Mereka ini mempunyai seorang ibu yang tidak sadarkan diri selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu Banu Aji ini berusaha untuk menyembuhkan ibunya dengan meracik ramuan-ramuan agar ibunya ini tetap bisa istilahnya bernafas aja gitu ya, paling tidak nggak mati gitu. Terus singkat cerita, si Saniskara dan Banu Aji ini mendapatkan kabar kalau ada sebuah daun yang bernama Latamo Sandi yang disebut-sebut daun keabadian. Nah, mereka ini nggak mau kehilangan momen ya kan, nggak mau kehilangan kesempatan. Akhirnya mereka mencari, tapi singkat cerita Banu Aji ini diculik oleh sekelompok penyamun gitu loh. Jadi kayak menurut aku cerita ini tuh unik banget temanya, dan dia tuh latarnya kayak pada zaman dahulu yang kayak kerajaan-kerajaan gitu yang like kayak zaman-zaman kolosal lah gitu ya. Dan aku sukanya itu gaya bahasanya tetap baku tapi kita tetap bisa enjoy dan tidak kaku gitu loh. Dan terlebih lagi aku suka dengan karakternya yang begitu kuat. Jadi kayak kita tuh pasti bisa tahu, oh ini tuh gini, ini tuh karakter ini tuh karakter ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau baca cerita ini, kalian bisa baca di aplikasi Cabaca. Di sana kalian langsung search aja Latamo Sandi, langsung ada, silahkan baca. Kalian bisa komen buku-buku apa aja yang kalian sudah baca di bulan lalu, atau mungkin buku yang bakalan kalian baca di bulan Agustus ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.